dan Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan perlu untuk kita tahu para jamaah sekalian, bahwa di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman kepada mereka, kepada hambanya, kepada makhluknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah, menegakkan dalil, menegakkan alasan kepada mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Isra juz 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan memberi azab kepada suatu kaum sampai kapan? Sampai Allah mengutus kepada mereka itu seorang nabi dan rasul yang menjelaskan bahwa ini jalan yang dibolehkan oleh Allah dan ini jalan yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul kepada setiap umat. Nabi Musa diutus, Nabi Isa diutus, Nabi Nuh diutus, Nabi Daud diutus, Nabi Sulaiman diutus, nabi dan rasul Allah yang lainnya, untuk menegakkan hujjah, dalil, alasan kepada manusia, agar kelak nanti di pertemuannya dengan Allah tidak ada lagi alasan bagi mereka bahwa saya tidak tahu. Dan ini sekali lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Irak pada waktu itu, ketika penduduk Irak pada waktu itu banyak yang menolak dakwah Nabi Ibrahim, tidak mau beriman, maka kemudian yang beriman pada waktu itu adalah Nabi Lut alaihi salatu wassalam sendiri. Pada waktu itu belum menjadi seorang nabi dan rasul. Dan Nabi Lut ini para jamaah sekalian, ada yang mengatakan bahwa Nabi Lut adalah ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bersepupu dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sebagian lagi ulama tafsir kita mengatakan bahwa Nabi Lut itu adalah anak dari saudaranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, berarti ponakannya. Nah, beliau yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian setelah itu keduanya berhijrah, dan juga Sarah istrinya, ke negeri Syam, Palestina. Lalu di sanalah kemudian Lut alaihi salatu wassalam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, di negeri Sodom, yang kata ahli sejarah bahwa penduduknya itu sekitar 4 juta orang. Sekitar 4 juta orang. Dan semua 4 juta itu sepakat melakukan perbuatan yang keji dan sangat mungkar itu, yaitu adalah mendatangi kaum laki-laki sesama laki-laki. Ya, kalau bahasa keren kita hari ini adalah homoseks atau mungkin lesbi. I'adzan billah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendengarkan bahwa kaum Sodom ini yang jumlahnya sekitar 4 juta sepakat melakukan perbuatan itu, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam memerintahkan ponakannya atau sepupunya Nabi Lut alaihi salatu wassalam untuk pergi ke sana, mendakwai mereka ini agar mau kembali kepada Allah, beriman, agar mereka meninggalkan perbuatannya yang sangat keji dan menjijikkan itu. Diutus Nabi Lut karena memang para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, itu diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada alam yang terang. Dan alam yang terang itu yang penuh dengan keimanan. Alam yang terang itu adalah alam yang penuh dengan tauhid. Alam yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Nabi Lut di dalam Al-Quran, terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya secara singkat pendek, seperti di dalam surah Al-A'raf juz 8, dan juga di dalam surah Al-Qamar juz 27, dan juga di dalam surah Syu'ara. Allah menyebutkan kisah Lut itu dengan singkat. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Lut juga di dalam Al-Quran dengan sedikit panjang. Dan nanti para jamaah sekalian kalau kembali ke rumah bisa mencek, seperti di dalam surah Hud juz 12, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agak sedikit panjang tentang kisah Nabi Ibrahim kemudian Lut alaihi salatu wassalam. Dan juga begitu juga Allah Subhanahu wa taala sedikit panjang Allah sebutkan kisahnya di dalam surah Al-Ankabut juz 20. Bisa dicek nanti. Nah, Nabi Lut alaihi salatu wassalam datang kepada mereka dan mengajak mereka agar mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, kekufuran mereka, dan juga meninggalkan perbuatan fahisyah. Kita banyak temukan para jamaah sekalian di dalam Al-Quran kata fahisyah, seperti misalkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, atau di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-fahsya' wal munkar. Maka mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa itu al-fahsya' maknanya? Al-fahsya' para jamaah sekalian ma 'urifa qubhuhu aqlan wa syar'an. Apa yang sangat dikenal oleh akal tentang keburukannya perbuatan itu, dan apa yang dikenal keburukannya menurut agama, itu namanya fahisyah. Seperti juga yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl juz 14, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi fahsya itu para jamaah sekalian kata ulama kita adalah apa yang dikenal oleh akal dan agama sebagai perbuatan yang sangat buruk dan menjijikkan. Nah, terjadi dialog antara Nabi Lut alaihi salatu wassalam dengan kaumnya. Nabi Lut alaihi salatu wassalam mengatakan, innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwah, sesungguhnya kalian wahai kaumku, kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat kalian, mendatangi dari duburnya. I'adzan billah. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian ini adalah termasuk kaum yang sangat melampaui batas dengan perbuatan yang sangat menjijikkan yang kalian lakukan ini. 4 juta orang sepakat melakukan hal itu terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Makanya Al-Walid Ibnu Abdul Malik Ibnu Marwan rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan begini tentang perbuatan itu. Beliau mengatakan bahwa seandainya Allah tidak mengisahkan perbuatan itu di dalam Al-Quran, saya tidak akan pernah percaya ada manusia laki-laki yang mau mendatangi sesama laki-laki. Seandainya Allah tidak mengabarkan di dalam Al-Quran tentang adanya perbuatan itu, maka saya tidak akan percaya bisa itu terjadi di dunia ini. Bahkan umat-umat sebelumnya, sebelum umat Nabi Lut,
itu tidak ada satupun, meskipun dengan kesyirikan mereka yang begitu besar, kekufuran mereka yang begitu tinggi, kejahatan mereka yang sangat besar, kuat, tidak ada di antara mereka yang melakukan perbuatan ini. Tapi yang memulainya adalah negeri Sodom, kaum Sodom. I'adzan billah. Nah, apa yang terjadi para jamaah sekalian? Apakah mereka tunduk dan terima dengan dakwah dan ajakan Nabi Lut kepada mereka ini? Mereka tidak terima. Apa justru jawabannya? Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Apa jawaban kaumnya? Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum. Keluarkan Lut itu bersama keluarganya. Dan Nabi Lut alaihi salatu wassalam memiliki 2 anak, dan kedua anak ini beriman kepada bapaknya. Tapi yang kafir adalah istrinya. Istrinya. Kemudian mereka katai Nabi Lut, innahum unasu yatatahharun. Sesungguhnya mereka ini, Nabi Lut maksudnya dengan keluarganya itu adalah kaum yang sok-sok suci. Dianggap bahwa Nabi Lut yang mengajak mereka, menasihati mereka, mereka katakan sebagai sok suci. Dan hari ini pun terkadang ada dari kita pun, kadang-kadang kalau diberikan nasihat, kadang dia memberikan jawaban kepada kita, kamu itu sok suci juga, tidak usah makin nasihati kak. Apa bedanya kita dengan jawabannya kaumnya Nabi Lut ini? Ini tidak boleh seorang muslim ketika mendengarkan nasihat, diberikan nasihat, lalu kemudian katakan itu kepada saudaranya. Karena kalau menunggu orang yang suci untuk kemudian menasihati kita, siapa yang suci di dunia ini? Siapa yang tidak ada dosanya di dunia ini selain Nabi kita alaihi salatu wassalam? Lalu siapa yang akan menasihati kita? Siapa yang akan memberikan wejangan kepada kita? Kalau syaratnya harus mutlak suci sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini sebuah kekeliruan para jamaah sekalian. Nah, Nabi Lut alaihi salatu wassalam resah dengan perbuatan-perbuatan kaum negeri Sodom ini. Karena hari ini para jamaah sekalian, seakan musuh-musuh Islam itu ingin memaksakan negeri-negeri kaum muslimin untuk menghalalkan dan mengilegalkan perbuatan ini. I'adzan billah. Ini sangat berbahaya. Dan alhamdulillah kemarin apa yang mereka rencanakan Allah gagalkan. Dengan kekuatan kaum muslimin, alhamdulillah mereka tidak jadi mengadakan acaranya di negeri tercinta ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian para jamaah sekalian, datanglah 3 malaikat yang ulama tafsir kita sebutkan bahwa malaikat itu adalah malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, dan kemudian malaikat Israfil. 3 malaikat ini. Nah, datang untuk kemudian mengabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang bahwa Nabi Ibrahim akan dikaruniakan anak dari istrinya Sarah. Namanya siapa? Namanya Ishaq alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Ismail dari Hajar, dan kalau Ishaq dari Sarah, dan Nabi Ismail lebih tua dibanding Ishaq. Nah, maka ketika datang 3 malaikat ini, dan 3 malaikat ini berwujud 3 laki-laki yang sangat tampan, sehingga Nabi Ibrahim itu tidak tahu kalau ini adalah malaikat. Nanti setelah dia suguhkan itu, ketika bertamu di rumahnya Nabi Ibrahim, kemudian disuguhkan sapi yang sudah dipanggang yang enak, lezat. Ketiga malaikat ini tidak memakannya ketika disuguhkan. Karena memang para malaikat itu, para jamaah sekalian, mereka tidak makan dan tidak minum. Tapi kenapa Ustaz bisa hidup? Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa menjadikan makhluknya hidup tanpa makan dan minum. Nah, dari situlah dalam diri Nabi. Ya.
Lalu kemudian setelah itu barulah kemudian mereka ini tiga berterus terang dan mengatakan bahwa kami ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang membawa kabar gembira. Engkau akan diberikan seorang putra namanya Ishak. Makanya Sarah pada waktu itu yang sudah tua, yang sudah menopause, tidak percaya dengan itu. Qala ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykhan inna hadha la syai'un ajib. Dia mengatakan sungguh ini sangat aneh. Ya. Masa saya mau melahirkan sementara saya sudah menopause? Tidak mungkin secara akal. Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Ya. Seperti di dalam surah Hud, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Ya. Nah, akhirnya kemudian setelah selesai urus tiga malaikat ini dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim kabarkan, tiga malaikat ini mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan pergi ke negeri Sodom untuk membinasakan kaum Sodom. Dan coba nanti perhatikan bagaimana azab Allah yang begitu dahsyat kepada mereka. Datang malaikat itu dalam keadaan manusia, laki. Ya. Wa jaa ala Lutin al-mursalun dalam surah Hijr juz 14. Maka kemudian kaum mungkarun, punya kalian itu adalah yang kami tidak kenal sebelumnya, tidak pernah melihat. Ya. Jadi Nabi Lut ingkari mereka. Dan yang lebih parah lagi, yang membuat lagi Nabi Lut alaihi salatu wasalam gundah, berkecamuk hatinya dengan adanya tiga tamu ini, karena khawatir nanti kaumnya itu akan datang dan kemudian mensodomi ini tamunya yang tiga ini. Dan mereka memang merencanakan itu. Ya. Nah, ketika tamu ini datang tiga, masuk ke rumahnya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut cepat-cepat keluar dan memberitahu orang-orang bahwa sesungguhnya di rumahku ada tiga laki-laki tampan, datanglah ke sana. Bayangkan ini, betul-betul fitrah yang sangat rusak. Nah, akhirnya kemudian mereka datang berbondong-bondong, ya, ingin membuka pagarnya Nabi Lut, ingin membuka pintu Nabi Lut, ya. Dan Nabi Lut berusaha menahan mereka agar jangan mengganggu tamu-tamunya, yaitu tiga itu laki-laki. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka memaksa para jamaah sekalian, lalu Jibril alaihi salatu wassalam keluar dan kemudian menghempaskan satu sayapnya, menjadikan semua yang datang itu buta matanya hilang, rata mukanya, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Qamar juz 27, wa laqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adzabi wa nudhur. Dan mereka mulai merayu, menggoda, ya, membujuk Nabi Lut agar kemudian dia serahkan tamunya yang tiga itu ke mereka. Tapi setelah Jibril keluar dan menghempaskan sayapnya kepada mereka di muka mereka, lalu semua rata ini mukanya. Mereka tidak melihat, sehingga mereka berjalan, kalau bahasa Bugisnya tak gapo-gapo, dan mengancam Nabi Lut, jaga ko Lutdi, jaga ko. Bukan mereka sadar, tapi justru mengancam Nabi Lut alaihi salatu wassalam untuk mereka celakai, untuk mereka sakiti. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tiga ini mengatakan kepada Lut, wahai Lut, berangkat engkau dan tinggalkan negeri Sodom ini di waktu sahur, sebelum subuh, ya. Tinggalkan negeri ini, karena kami akan mendatangkan azab kepada mereka ini. Akhirnya para jamaah sekalian, Nabi Lut alaihi salatu wassalam bersama dua anaknya keluar dari negeri itu.
di waktu sahur. Keluar. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa istrinya juga ikut. Dan sebagian lagi mengatakan istrinya dia tetap di rumah, tidak ikut dengan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Akhirnya para jamaah sekalian, coba kita perhatikan adabnya. Kadang mungkin di saat kita membaca Al-Quran, kadang-kadang kita bingung, kenapa Ustaz di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan adabnya Nabi Lut, bahwa mereka diadab dengan suara petir yang sangat keras, menggelegar. Seperti di dalam surah Al-Hijr, fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin, dan kami adab mereka dengan suara petir yang sangat keras, musyrikin, di pagi hari waktu syuruk. Makanya disebut salat isyraq, pas terbit matahari. Kemudian Allah mendatangkan suara yang sangat keras yang menggelegar mereka, membuat mereka kaget, goncang. Tapi kemudian di dalam surah Syu'ara, di dalam surah Al-Qamar, Allah mengatakan inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjaynahum bisahar. Tapi di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kaum Sodom ini apa, para jamaah sekalian? Adalah angin yang sangat kencang dan membawa batu-batu yang sangat tajam kerikil. Ya. Kemudian di dalam ayat lain surah Hud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Dan kami jadikan negeri Sodom itu yang atasnya menjadi di bawah, ya. Wa amtarna 'alaihim matara, di dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Na'udzubillah. Nah, sekarang bagaimana kita sinkronkan semua azab ini, para jamaah sekalian? Dan Allah belum pernah mengadab suatu kaum yang sangat dahsyat dibanding ini. Allah binasakan kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Kemudian Allah membinasakan kaumnya Nabi Hud, kaum Ad namanya. Tetapi Allah masih menyisakan rumah-rumah mereka sehingga sampai sekarang masih terlihat, ya, rumah-rumah mereka yang dahulu mereka tinggali. Tapi kaumnya Nabi Lut, saking jijiknya, saking buruknya perbuatan mereka itu, Allah tidak sisakan satupun dari mereka. Nah, yang pertama para jamaah sekalian, datang suara yang sangat keras. Kemudian setelah itu datang angin yang sangat kencang dengan bebatuan. Kemudian setelah itu Jibril alaihi salatu wasalam, satu sayapnya. Jibril alaihi salatu wasalam itu 600 sayapnya. Satu sayapnya itu dia bisa menutupi timur dan barat. Kalau saja malaikat Jibril sebesar itu, bagaimana Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Jibril? Makanya saat kita salat Allahu Akbar, apa maksudnya? Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus ada dalam hati kita. Nah, diangkat oleh Jibril negeri Sodom ini sampai di langit. Coba bayangkan, sampai di langit. Sampai kemudian ulama tafsir kita menyebutkan para malaikat yang ada di langit itu mendengarkan kotek-koteknya ayam dan bunyinya anjing. Para malaikat melihat di atas. Karena ini satu negeri diangkat, ya, bukan satu kabupaten, satu negeri, Sodom, ya. Nah, kemudian setelah itu dibalik seperti ini, ya. Setelah dibalik, dihentakkan oleh Jibril ke bawah. Coba bayangkan itu, betapa kerasnya. Apakah cukup setelah itu kemudian ditenggelamkan? Tidak.
Allah Subhanahu wa ta'ala menghujani mereka dengan batu yang sangat panas, min sijilin mambut, ya, dari tanah yang panas, ya, batu dari tanah yang sangat panas yang sudah terbakar. Dan yang lebih hebat lagi, di setiap batu itu ada namanya penduduk itu yang terkena itu, ya, bayangkan itu, suara keras, kemudian angin yang kencang disertai batu, kemudian diangkat lagi ke langit, kemudian dibalik, kemudian dihentakkan. Kira-kira ada yang bisa selamat dari azab Allah seperti ini para jamaah sekalian? Ada kira-kira yang bisa selamat dari ini? Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa innakum latamurruna alaihim bil-lail, wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil-lail afala ta'qilun. Kalian biasa melewati itu tempatnya itu, ya, bekasnya itu yang tidak tersisa, ya, baik di waktu malam ataupun di waktu pagi kalian melihat itu kejadian. Apakah kita tidak mengambil pelajaran? Nah, setelah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, para jamaah sekalian, dibinasakan dengan berbagai macam azab itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, ya, Nabi Lut kemudian diselamatkan bersama dua anaknya yang beriman, dan tadi istrinya yang tidak beriman dengan Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan tinggal tetap di tempatnya dan tidak ikut, juga terkena mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Dan inilah para jamaah sekalian hari ini yang menjadi fenomena sekali, sangat mengganggu kita secara khusus orang-orang beriman. Andaikan bukan karena doa Nabi kita alaihi salatu wassalam agar kita tidak dibinasakan sebagaimana umat terdahulu, i'adzan billah, ya, mungkin kalau di Bulukumba ini tidak ada perbuatan itu, ya. Kalau saja negeri Sodom yang hanya batas daerahnya hanya sebatas negeri Sodom mereka melakukan itu, hari ini sudah menyebar hatta di semua negeri barangkali di dunia ini. Bahkan sudah ada yang mengelegalkan, jadikan undang-undang boleh laki-laki menikah dengan laki-laki, a'adzan billah. Nah, maka pelajaran yang dipetik para jamaah sekalian, yang pertama adalah, coba kita perhatikan, kalau saja di dunia azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah begitu dahsyatnya, maka bagaimana lagi mereka nanti kelak di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang neraka itu, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Atapnya neraka itu terbuat dari api, dan kemudian lantainya juga terbuat dari api. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah takut-takuti hambanya, takut-takuti kita semua tentang neraka itu. Ya ibadi fattaqun. Wahai hamba-hambaku, takutlah kalian kepada Allah. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, istrinya Nabi Lut, meskipun dia kafir, tidak beriman, tapi dia tidak melakukan perbuatan sebagaimana kaumnya. Yang hanya dia lakukan itu adalah mendukung perbuatan itu, tidak melakukan. Sehingga karena dia pun mendukung perbuatan keji kejahatan itu, maka juga Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan. Oleh sebab itu, tidak masuk di akal kalau ada seorang muslim juga ikut memperjuangkan bolehnya diilegalkan perbuatan ini. Tidak masuk di akal kita kalau ada seorang muslim yang membiarkan ada perbuatan-perbuatan itu dan mereka tidak berusaha mengingkarinya. Bahkan mungkin sebagian di antara kita ada telah terpengaruh dan mengatakan biarkan itu maunya dia. Ya, kalian yang salat, kalian yang ta'lim, kalian yang saleh, silahkan dengan kesalehan, tidak usah usik-usik orang. Seperti ini tidak boleh seorang muslim pegang di dalam hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat kedua,
tentang kaidah Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tidak boleh para jamaah sekalian. Jadi ini dua pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala di dunia bagi mereka yang melakukan dosa. Dan bagaimana lagi dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, perbuatan dosa apapun termasuk perbuatan ini jangan pernah kita mendukungnya. Jangan pernah kita mensupportnya. Karena kelak juga kita akan mendapatkan balasan yang menghinakan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dunia dan kemudian di alam barzakh dan kemudian nanti kelak di neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, inilah para jamaah sekalian kisah singkat dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Sodom yang melakukan perbuatan keji yang menjijikkan, bahkan binatang pun tidak melakukan perbuatan itu. Karena Allah telah memfitrahkan kita, laki-laki itu menyukai wanita. Makanya itulah di saat kemudian mereka kaumnya Nabi Lut negeri Sodom membalikkan fitrahnya, harusnya kecintaannya kepada wanita lalu diberikan kepada laki-laki, maka balasan sesuai dengan perbuatan. Allah juga membalik negerinya dari atas kemudian menjadi di bawah. Dan Allah selalu memberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang mendatangkan laknat, murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu. Tentu semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang salah dari kehilafan kami dan dari syaitan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala hal-hal yang bisa membawa petaka bagi kita di dunia dan kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.